Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku dan e-course saya, ya ini adalah konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Ini satu buku ada 120 video pembelajaran yang menemani. Begitu juga vocabulary to full dari nol dan ini kebetulan sudah habis, belum dicetak ulang. Dan begitu juga ini yang nasional bestseller ini konsep belajar TOEFL dari nol menggunakan metode kuantum cerdas ada 200 video lebih. Ini sudah cetakan yang ke berapa ya? Kelima mau ke enam. Begitu juga belajar listening TOEFL dari nol. Ini mau cetak yang kedua ini karena ini sudah tinggal 3 PCS kalau nggak salah di gudang. Semoga buku yang saya tulis bisa membantu teman-teman untuk menguasai atau belajar TOEFL dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Jadi menulis buku itu agak sedikit berat. Kenapa? Karena buku yang saya tulis itu berdasarkan soal yang sering muncul dalam TOEFL. Jadi soal yang sering muncul dalam TOEFL itu saya rumuskan, kemudian saya teorikan. Nah, teori-teori yang ada dalam buku itu berdasarkan dari soal-soal yang sering muncul dalam TOEFL. Dan alhamdulillah banyak yang sudah lolos TOEFL-nya dan dapat beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Ada yang kemarin barusan terima double degree di Taiwan, ada yang barusan diterima di ITB dan lain sebagainya. Teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa, saya doakan teman-teman supaya cepat dapat beasiswa dengan dengan skor TOEFL yang sesuai yang dicita-citakan. Untuk menyingkat waktu, marilah kita langsung bahas latihan kita selanjutnya. Saya akan share teknik, strategi bagaimana cara menjawab soal TOEFL. Semoga strategi ini bisa membantu Anda untuk goal skor TOEFL-nya. Oke. Ini ya, setelah ini saya mau share. Oke, share screen. Oke, jadi saya sudah mendapatkan banyak soal dari murid saya. Ini saya bantu untuk membedahnya. Ini banyak soal ini ada soal-soal yang sebelum saya bahas di YouTube saya sudah kerjakan terlebih dahulu supaya supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa mendapatkan strategi cepatnya untuk menguasai TOEFL ya. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas soal nomor satu. The gymnasium facilities of this public school are blah blah blah. Those of the finest private school in the country. Nah, in the country. Kira-kira jawaban A, B, C, D ini yang tepat yang mana? Jadi kalau soal seperti ini teman-teman, ini kita disuruh mencari yang tepat yang mana, yang benar yang mana. Nah, di sini kita tahu dibandingkan fasilitas gedung olahraga. Ini gymnasium ini gedung olahraga. Gedung olahraga. Nah, fasilitas-fasilitas gedung olahraga di sekolah umum, eh, nah ini apa ini? Those of the finest private school in the country. Nah, ini apa ini? Jawabannya yang mana ini? Oke, ini adalah soal idiomatic expression teman-teman. Nah, ini adalah soal idiomatic expression. Ini jawabannya adalah yang B. Ini artinya apa? Kedua setelah. Nah, ini kedua setelah. Nah, di sini fasilitas gedung olahraga di sekolah umum itu kedua setelah fasilitas olahraga di sekolah swasta. Nah, swasta. Artinya di sini
second only to, ini kedua setelah, atau lebih lengkap di private school. Nah, seperti itu ya. Jadi ini soalnya adalah tentang idiomatic expression. Nah, ini kita harus tahu. Kemudian soal yang nomor 2. An orangutan escaped from the zoo and was foraged food in a residential neighborhood. Nah, di sini orang hutan escape itu melarikan diri. Ini sudah ada subjeknya. Di sini ada verbnya, escape from the zoo. Jadi orang hutan itu melarikan diri dari hutan dan nah, foraged ini apa ini? Foraged itu artinya adalah mencari makan. Mencari makan. Nah, ini foraged ini artinya mencari makan. Yang tepat ini, yang salah yang mana nih? Ini yang salah yang B kebetulan teman-teman. Kenapa yang B yang salah? Karena di sini ketika ada be plus verb 3, ini bentuk kalimat pasif. Ini adalah bentuk kalimat pasif. Tapi di sini ini aktif atau pasif ini pertanyaannya. Kalau ini berarti dicari makan. Jadi dia melarikan diri dari hutan itu untuk mencari makan atau dicari makan. Nah, ini harusnya aktif. Foraging. Foraging itu dia itu sedang mencari makan. Nah, ini bedanya adalah ketika be plus verb 3 ini adalah bentuk kalimat pasif. Kalau be plus verb ing itu adalah bentuk kalimat aktif. Nah, di sini yang dibutuhkan aktif atau pasif. Jadi orang utan itu melarikan diri dari kebun binatang untuk dicari makan atau mencari makan. Nah, mencari makan biasanya masuk ke perumahan warga. Maka di sini yang salah yang B, harusnya foraging. Foraging itu artinya mencari makan. Oke, kemudian soal yang nomor 3, ini juga mudah teman-teman kalau Anda tahu ilmunya. The more the horse tried to free itself from the restraint. Nah, ini adalah babnya adalah double komparatif. Nah, ini adalah the komparatif. Setelah koma, ini juga harus the komparatif. Yang the komparatif yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah the cider it become. Nah, ini the komparatif. The komparatif ada er-nya. Jadi, the sooner you come, the better. The sooner, the farther I work, the more tired I feel. Di situ ada the komparatif, the komparatif. Oke. Kemudian soal nomor 4 ini juga sangat mudah. The school officials ini adalah subjeknya. Karena officialnya jamak, makanya pakai are ini boleh. Considering comprehensive planning to elevate the problem of overcrowding in the dormitories. Nah, di sini are ini benar. Kalau to diikuti verb one ini juga oke. Setelah of itu diikuti gerund ini juga oke. Nah, di sini teman-teman yang masih membingungkan itu adalah kata plan. Ini plan itu harus noun. Kenapa? Karena di sini ada a comprehensive planning. Ini adalah adjektif, ini juga adjektif. Maka ini harus noun. Nah, biasanya kalau teman-teman nggak teliti, nggak pernah dicek di kamus, ini harus berupa noun. Cara membentuk noun itu adalah dengan gerund. Makanya planning ini seolah-olah benar. Tapi Anda harus tahu bahwa sana kata plan itu meskipun tanpa di verb ing kan, kata plan itu sudah noun. Plan itu bisa verb, plan itu juga bisa noun. Nah, plan ini meskipun tidak di verb ing kan, ini bisa langsung jadi noun.
Kalau dia bisa berdiri sendiri menjadi noun tanpa dibentuk gerund, maka ya nggak usah digerundkan. Maka di sini harusnya adalah plan saja. Nah ini. Oke, semoga mencerahkan Anda ya. Oke, kemudian soal nomor eh, apa? Soal nomor 5. Bla bla bla. The runner is likely to be the first one chosen. Nah, di sini ada koma. Di sini setelah koma itu subjek, ini ada verb. Nah, bla 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 ini apa? Nah, loh, ini ternyata ada kata due to. Oke. Anda harus tahu due to itu artinya juga artinya karena. Karena. Due to itu juga artinya apa? Due to itu karena. Tapi due to itu harus diikuti frase, phrase. Jadi due to itu harus diikuti dengan apa? Phrase. Jadi tidak boleh terdiri dari subjek sama verb kalau due to. Nah, di sini due to her ini her agility and speed. Nah, di sini ada adjektif, ini noun, ada and, ini juga speed itu noun. Berarti yang benar yang A. Jadi due to itu diikuti phrase. Her agility and speed ini adalah phrase, benar. Nah, yang B, because of lah. Because of itu juga harus diikuti dengan phrase. Tapi di sini diikuti subjek sama verb. Makanya salah. Anda harus tahu cara membedakan antara because sama because of. Kalau because itu diikuti clause. Jadi because itu harus diikuti subjek sama verb. Kalau ini makanya because itu diikuti clause. Kalau because of diikuti phrase. Phrase ini. Because of itu diikuti phrase. Makanya karena di sini diikuti subjek verb, maka salah. Nah, jawaban yang C. Because agile and rapid. Ini diikuti phrase. Ini salah. Kenapa? Because itu harus diikuti clause, subject verb. Yang D juga because her agility and speed. Ini juga salah. Because itu harus diikuti subject dan verb. Ini frase salah. So yang benar adalah yang A. Semoga bisa mencerahkan Anda ya. Kalau Anda merasa penjelasan saya ini sangat bermanfaat, Anda bisa komen di link deskripsi di video ini. Semoga teman-teman yang berjuang untuk mendapatkan beasiswa bisa goal beasiswanya ya. Kemudian soal nomor 6. Spanish is the only course that it is not offered in the summer term, but there are several classes offered in the fall. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Nah, di sini Spanish ini subjek, is ini adalah verb. The the only course, the only course ini hanya kursusan, that-nya ini berarti adjective clause. Adjective clause yang menjelaskan course di sini. Nah, that ini dia posisinya sebagai konektor plus dia sebagai subjek. Nah, that itu untuk orang, begitu juga untuk benda. Nah, ini untuk orang sama benda, pakai that. Kalau who untuk orang, which untuk benda. Tapi kalau that bisa untuk orang, bisa untuk benda. Nah, dia that itu posisinya dia sebagai konektor plus dia sebagai subjek. Nah, makanya yang salah yang mana, Sir? Yang salah yang A. Kenapa? Kalau ditulis subjek lagi, maka akan double subjek. Makanya salah. It-nya harusnya di mana? Dibuang. Wes, gitu ya. Oke, semoga mencerahkan Anda. Kalau Anda merasa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, Anda bisa komen di link deskripsi di video ini. Tujuan untuk komen supaya apa? Tujuannya adalah untuk memberi semangat teman-teman yang lain yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa atau lulus S2, S3. Semoga teman-teman yang lain juga segera lulus atau segera goal beasiswanya. Oke, kemudian soal nomor 7. It was not until the student were seated. Ini ada it was not until. Nah, di situ ada kata it-nya adalah subjeknya, was-nya adalah verb-nya.
Nah, di sini ada kata until. Until itu adalah konektor. The students ini adalah subjek. Were seated ini adalah verbnya karena ada be plus verb 3. Ini adalah apa? Subjek verbnya. Kemudian di sini the proctor ini adalah subjek, realize ini adalah verb. Nah, ini sudah ada subjek verb, di sini ada subjek verb lagi. Maka di sini butuh konektor di sini. Maka konektor yang tepat yang mana? Oke, yang benar adalah yang that. Itu. Kenapa kok nggak konektor yang when? Karena di sini tidak menunjukkan keterangan waktu. Kalau when itu time clause. Time clause itu berarti mesti ada kaitannya dengan waktu. Nah, di sini yang tidak ada kaitannya dengan waktu adalah that. Nah, wis. As soon as juga. Kalau n itu bukan apa? Kalau n itu nanti jadinya compound sentence. Tapi di sini ada konektor, berarti complex sentence. So yang benar adalah yang A, gitu ya. Oke. Kemudian soal nomor 8. Sarah was not best speaker in the class, but her personality and ability to convey her feeling help her become the most requested. Nah, dari pilihan ada A, B, C, D. Kira-kira yang salah yang mana? Ini babnya apa, Sir? Ini babnya adalah comparative degree, comparative degree. Nah, ini babnya adalah tentang superlatif. Nah, untuk superlatif kalau kita melihat ini adalah kalau the most ini harus ada the-nya. Superlatif ini. Nah, di sini was not ini kurang, yang salah yang A. Karena ini superlatif, ini adalah pembicara terbaik, maka di sini wajib dikasih the best speaker in the class. Oke. Kemudian soal nomor 9. As a result of additional rain with so much flooding already having occurred. Nah, di sini apa ini? Di sini ada konektor. A result of additional rain. Ini ada subjeknya. Additional rain with so much flooding. Nah, ini nggak usah diperhatikan. Ini berarti kalau ada komanya berarti ini adalah anak kalimat gitu aja. Anak kalimat. Di sini ada komanya, di sini ada konektor anak kalimat. Resident ini berarti induk kalimatnya. Resident ini adalah subjek. We're seeking adalah verb. We're seeking shelter. Ini ada kata then. Then-nya pakai A. Ini berarti komparatif. Kalau komparatif berarti mesti ada apa ya? ER atau more-nya. Oke. Ini yang benar yang mana? Nah, kebetulan ini kan dibandingkan. Nah, ini dibandingkan. Dibandingkan antara apa? Bla 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 ini. In previous year. Nah, ini kan dibandingkan. Kalau di sini yang dibandingkan harus setara. Karena di sini pakai in, maka di sini juga harus pakai in. Nah, di sini komparatif yang tepat adalah greater number. Greater number. Nah, greater number ini. Kenapa? Ini adalah komparatif. Komparatif ini. Nah, ini. So, yang benar adalah yang A ya. Ini harus, jadi kalau dibandingkan itu harus setara. Kalau in previous year ya, in greater number than in previous year. Ini harus setara. Kenapa kok enggak yang A, sir? Ini, kenapa kok enggak yang A? Karena di sini greater ini, kalau more itu berarti komparatif apa? Cek sebentar ya. Kalau more itu biasanya harus Kalau more itu biasanya harus diikuti more apa gitu, more expensive atau apa. Mm-mm.
Nah, maaf. Nah, more. Ini more itu adalah bentuk komparatif dari much. Kalau much, more, most. Nah, di sini ini di buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa buka halaman 186. Di situ much, more. Kalau kita pakai more, berarti komparatif dari much. Much itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung. Kalau di sini number itu bisa dihitung nggak? Bisa dihitung. Makanya bisa dijamakkan. Makanya kalau pakai yang A salah. Ya, itu ya. Jadi ini kan number bisa dihitung. Makanya nggak boleh pakai more. Tapi greater yang tepat. Kalau more itu adalah komparatif dari much. Much itu adalah banyak yang tidak bisa dihitung. Kemudian soal nomor 10 ya, ini agak sedikit cepat dibahasnya. The issue learned during the early stage of the project causing the researchers to initiate additional research. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Ini adalah the issued, ini adalah subjeknya, ini adalah noun-nya. Nah, di sini ada learn, ini adalah verb. Issue itu mempelajari atau dipelajari. Nah, karena subjeknya itu adalah benda, maka di sini adalah ini subjeknya benda, berarti di sini adalah bentuk kalimat pasif. Oh, berarti kalau dipelajari ini berarti bentuk ketiga ini. Kalau bentuk ketiga berarti ini ada yang dibuang. Which was learned ini. Which was learned-nya dibuang. Ini disebut proses reducing. Ini prosesnya reducing. Oke, nah kalau ada yang dibuang seperti ini, berarti di belakang harus ada verbnya lagi, yaitu adalah kausnya, ini verbnya. Nah ini kalau verb ing, ini of the stage, ini salah. Karena ini verb utamanya atau main verbnya itu adalah causing. Nah, maka dari itu yang benar bagaimana, Sir? Karena ini adalah sebuah cerita, which was ini sebuah cerita, maka di sini harusnya bentuk kedua karena ini adalah simple past. Ini main verbnya ini harusnya caused. Ini adalah bentuk kedua. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian soal nomor 11. The company president wrote an email and planned to send. Nah ini, send ini kamu harus hati-hati kata send itu. Jadi send itu Anda harus tahu direct object atau objek langsung atau indirect object atau objek tidak langsung. Nah, contoh ini send itu sama dengan give ya. Jadi I give you a cake, sebuah kue, atau ini bisa ngomong I give a cake for you. Nah, for you. Nah, ini. Jadi kalau I give you a cake atau I give a cake for you atau to you. Nah, for you. Nah. Di sini sama nih. Kalau tapi di sini ada to. Nah, ini ice. Kalau ini berarti a cake-nya message to all director. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang nah ini mana ini? Nah, ini juga sama ya. The message ini. Ini bedanya yang yang C sama D itu bedanya ini nggak ada the-nya, ini ada the-nya. Kalau yang A ini jelas salah nih. Karena apa? Karena kalau ada ditulis to the director ini harusnya di akhir. Send the message to all directors. Nah itu.
Harusnya seperti itu. Kalau di sini kok nggak ada to-nya, harusnya ya all apa ya? The message, send the message to all director. Ini salah yang jelas. The message ini salah, ini karena bukan kalimat pasif. Nah, jadi jawabannya yang C sama D ini. Yang benar yang mana, Sir? Karena ini untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya spesifik, maka dikasih the. So, yang tepat adalah the message to all director. Nah, perbedaannya antara dikasih the atau tidak itu bagaimana sih? Ini penggunaan kata the ini. Kalau saya ngomong open the door, jadi the itu untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya spesifik. Jadi open the door. Kalau saya minta open the door, jangan dibuka di pintu yang lain. Hanya yang saya tunjuk saja. Jangan pintu yang lainnya. Gitu ya. Jadi itu untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya spesifik. Yes. Kemudian soal nomor 12. Only when black bear has been spotted by. Ini karena di sini adalah ini sebenarnya ini babnya inversi ini. Only plus time expression. Expression ini. Nah ini only ini time expression itu when-nya konektor, black bear ini subjek, has been spotted ini adalah verb-nya, by ini adalah objeknya, forest ranger ini objeknya. Nah, ini diinversi, ini ternyata sudah diinversi ini. Makanya di sini verb-nya ini subjeknya. Ini sudah diinversi. Maka will-nya di sini ini oke, nggak masalah. Ini has been spotted ini adalah bentuk kalimat pasif. Ini oke. Karena ini adalah will be closed akan ditutup. Berarti ini kan subjeknya kan panjang toh. Subjeknya panjang ini. Ini subjek masih subjek akan ditutup. Ini adalah bentuk kalimat pasif. Ini juga oke, nggak masalah. Ini yang salah yang mana? Ini kalau kita pahami konteksnya, maka di sini butuh artikel. Artikel. Entah artikel itu the atau a. Nah, di sini butuh artikel the atau a ini. Makanya di sini ketik when ini butuh a atau the, butuh artikel. When a black bear atau when the black bear has been supported by the forest ranger. Nah, ini harusnya ini yang salah yang A, ini harus dikasih e atau the. Nah, seperti itu. Kalau di sini ini has been spotted ini benar karena ini kan subjeknya satu. Makanya has been spotted ini bentuk kalimat pasif. Will ini kalau yang ini tadi yang sudah saya jelaskan ini adalah bentuk inversi. Benar seperti itu ya. Kemudian soal nomor 13. As the result of Diane's illness and the effect of the medication. Nah, di sini ini sudah ada konektornya. Ini pokoknya ada konektor berarti ini adalah anak kalimat. Kalau ada konektornya, di situ mesti anak kalimat berada di awal, maka di sini harus ada komanya. Berarti bla bla blanya ini adalah induk kalimat. Induk kalimat itu harus ada subjek, ada verb. Yang benar yang mana? Oke, yang benar yang C. Karena si subjek had itu verb. Kalau yang ini juga subjek will, tapi di sini diikuti bentuk kedua. Salah. Will itu harus diikuti dengan kata kerja murni. So, yang benar adalah yang C. Kemudian soal nomor 14. Television, television news television news producers, ini bukan prosedur ya, producers, ini berarti subjeknya, penyedia-penyedia berita televisi itu subjeknya. Ini adalah verbnya. Sometime, nah ini yang salah yang B jelas ini.
Kenapa yang B? Karena di sini accused ini verb one. Di sini ada to be, kok diikuti verb one? Jelas salah. Harusnya bagaimana, Sir? Harusnya kalau aktif ya verb ing, kalau pasif ya verb three. Ini kalau pasif, kalau verb ing aktif. Makanya ini salah gitu aja, wis. Jadi are it salah, yang benar are eating atau are eaten. Nah itu tergantung nanti subjeknya apa. Wis gitu aja ya, nggak usah lama-lama. Kemudian soal nomor 15, the man displayed his anger when he discovered that the laundry machine was, nah ini bahasanya the man displayed his anger when he discovered. Jadi dia itu marah, menunjukkan marah ketika dia menemukan bahwasanya mesin mesin laundrynya itu, nah ini idiom itu. Idiom itu was, ini harusnya out of order. Out of order ini idiomatic expression. Out of order ini artinya rusak. Mesin laundrynya atau mesin cucinya itu rusak. Wes jawabannya yang B. Kenapa? Ini idiomatic expression. Harus dihafalkan. Oke, kemudian eh, soal nomor 16. The workers ini adalah subjeknya, attempt ini adalah verbnya, to free untuk bebas, berusaha untuk bebas, membebaskan the cat from the trap. Jadi para pekerja itu berusaha untuk membebaskan kucing dari jebakan. But several obstacles, beberapa kendala in, ini yang salah, yang yang D ini. Beberapa kendala in the way, ini harusnya in the way, di jalan. Itu harus kasih artikel the, itu idiomatic expression juga ya. Ini harus dikasih the. Kemudian soal nomor 17. In spite of the fact, nah ini in spite of the fact ini that the Olympic, ini in spite of ini adalah konektor, ini adalah anak kalimat itu. The fact that the Olympic athletes are not permitted to compete for compensation, ini berarti in spite sampai ini adalah anak kalimat. Anak kalimat. Nah, setelah koma berarti induk kalimat. Some of them, beberapa dari mereka, ini adalah subjeknya. Kalau sudah ini induk kalimat, ini berarti kan induk kalimat. Induk kalimat. Kalau induk kalimat harus ditulis lengkap, harus ada subjeknya, harus ada verbnya. Some of them, ini berarti sudah ada subjeknya, butuh verb. Nah, jawabannya yang mana? Yang yang D. Nah, butuh verb di situ ya. Kemudian soal nomor 18, ini juga mudah teman-teman. Only, not only, ini not only itu negatif expression berada di awal kalimat, maka harus diinversi. Not only could, ya ini could ini adalah auxiliary-nya berupa modal. Younger people ini adalah subjeknya. Nah ini yang salah yang A. Kenapa? Karena di sini ada could, harusnya ini adalah verb one. Ini complete, ini yang benar adalah complete, bukan completed. Yang benar yang A. Kemudian soal nomor 19. Semoga bisa mencerahkan Anda ya. Bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video saya, help me to comment and share this video. Masih bingung, Sir? Kalau masih bingung, saran saya Anda bisa belajar dulu dari awal konsep belajar TOEFL dari nol. Saya buat buku ini tidak hanya buku, tapi ada juga video pembelajarannya. Satu buku ini ada 200 video yang akan menemani Anda untuk belajar TOEFL dari nol menggunakan metode kuantum cerdas. Oke, nomor 19. Alan's not having finished his thesis did not discourage him from applying for other degree program. Nah, di sini yang salah yang mana? Ini jelas ini. Ini kalau kamu buka di buku ini, Anda harus ngerti perbedaan another sama other. Kalau other itu harus diikuti plural. Kalau another, karena di sini adalah an,
sama other, maka harus diikuti singular. Lah, di sini degree program itu, program eh, eh, degree program ini adalah apa? Singular, maka nggak mungkin pakai other, ini salah. Harusnya apa, Sir? Harusnya mungkin bisa jadi another degree program. Nah, ini another degree program. Kemudian soal nomor 20 ya. Oke, nomor 20. To master, untuk menguasai the art of fiction writing. Nah, di sini subjeknya adalah to master. Ini subjeknya untuk menguasai seni menulis fiksi. Nah, ini berarti subjeknya to master itu subjeknya berupa to infinitive. Berarti ini kata gantinya it. Nah, di sini verbnya kalau subjeknya adalah it, maka harus dikasih s atau is. Kenapa? Karena ini adalah simple present. Nah, ini. Lu kok simple present? Ya iya. Kalau di sini harus kasih S atau IS, berarti jawabannya yang mana, Sir? Jawabannya yang B. Itu aja. Gampang ini. Oke ya. Kemudian soal nomor 21. That investor, that investor itu subjeknya. In a stock market, ini ada preposition. Stock market disebut noun, berarti ini adalah adverb, ya toh? Ini adalah adverb. Nah, di sini berarti sudah ada subjek. Ini subjeknya dipisah dengan adverb lah. Verbnya adalah enjoys. Nah, pertanyaannya investornya ini ada S-nya, satu atau banyak? Nah, ini kalau ada S-nya berarti jamak. Berarti kata gantinya adalah they. Ini adalah simple present. Ketika subjeknya adalah they, maka rumusnya kan subject plus verb one plus S or ES plus object. Karena di sini subjeknya they, maka nggak boleh dikasih S atau ES. Makanya di sini yang salah yang A, harusnya enjoy. Nggak boleh enjoys. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mana? Nah, ini minum sih. Minum dulu ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di rumah Anda bisa juga sediakan kopi, Anda sediakan snack, Anda tonton video-video saya, dan saya doakan teman-teman semoga teman-teman bisa goal beasiswanya ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Soal nomor 22. Because it is impossible for rescuer to dig through much of the rubble. Nah, di sini ada because itu konektor. Konektor berada di depan, berarti sampai koma itu berarti anak kalimat. Gitu cara analisisnya ya. Ini anak kalimat. The number of people, ini the number of people, ini adalah subjeknya. Ini adalah subjeknya ya. The number of people itu adalah subjeknya. Nah, di sini ada affected. Nah, ini ada verbnya. Tapi Anda harus cermat di belakang affected ini ada kata by. Berarti ini adalah bentuk ketiga. Ini bentuk kalimat pasif. Ini berarti ada yang dibuang. Ini yang dibuang apa? Bisa jadi which was. Nah, ini which was. Loh, kenapa kok which was? Kok which was? Anda harus tahu di buku konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa buka. Oke, di situ ada the number of plural sama a number of plural. Saya tulis di sini aja ya. The number of plural sama a number of plural. Nah, kalau the number of plural ini harus diikuti dengan singular verb. Tapi kalau a number of plural, idiomatic expression a number of plural ini harus diikuti plural verb. Nah, plural verb itu seperti apa? Seperti are, were. Kalau the number of ini harus diikuti is, was dan lain sebagainya. Nah, di sini affected ini adalah bentuk ketiga, berarti ini butuh verb di sini. Karena di sini a number of plural, sorry, ini apa ini? The number, sorry ini. The number of plural, maka harus diikuti singular verb. Berarti yang mana? Oke, berarti jawabannya yang benar adalah jawaban yang mana? Has not. Nah, ya toh.
Kenapa? Karena di sini kalau not itu biasanya juga harus ada auxiliary-nya. Yes. Jadi jawaban nomor 22 itu adalah yang B. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 23 ini 23 naik ke atas lagi. Oke, having been found guilty of racketeering ini apa? Racketeering, koma, ini berarti anak kalimat ini. Anak kalimat yang sudah mengalami proses reducing. Makanya konektor subjek sama to be-nya dibuang. Even though he was never proven, meskipun dia tidak pernah dibuktikan, guilty, terbukti salah in many crimes. He was, nah ini kalau he was ini subjek, was ini adalah to be. Nah, tapi kok diikuti dengan verb one, ini jelas salah. Kalau di sini aktif, berarti harusnya verb ing. Kalau pasif, berarti verb three. Nah, di sini yang benar apa ini? Dia dipercaya atau dia mempercaya? Dia dipercaya atau diyakini, maka yang benar adalah believe, harus bentuk ketiga ini. Karena ini adalah bentuk kalimat pasif. Tapi yang jelas, kalau be diikuti verb one, jelas salah. Ini be kok diikuti verb one, jelas salah. Harusnya verb ing kalau aktif, verb three kalau pasif. Tapi kan di sini konteksnya adalah dipercaya, dia dipercaya atau diyakini, maka di sini harusnya bentuk ketiga. Oke, kemudian soal nomor 24 ya, teman-teman. Had George had George be able to complete his complete his thesis instead of returning to work, he would have graduated a year ago. Ini kira-kira yang salah yang mana? Ini babnya sebenarnya ini babnya adalah conditional sentence, conditional sentence type 3 yang sudah mengalami inversi. Nah, if-nya dibuang, kompensasi dari if-nya dibuang, head-nya dipindah ke depan. Aslinya di sini, if George had. Nah ini, tapi di sini harusnya nggak boleh be, karena had itu harus diikuti bentuk ketiga. Ini harusnya been able to complete his thesis instead of returning to work. Nah itu. Jadi yang salah yang A ini harusnya been ya, bukan be. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini sebenarnya bentuk aslinya adalah if George had been able to complete. Nah, tapi karena di sini if yang dibuang, head-nya dipindah ke depan, maka sudah mengalami proses inversi. Nah, tapi di sini harusnya nggak boleh be, karena had be itu nggak ada. Yang ada had been. So, yang salah yang A. Yes. Soal terakhir, nomor 25. Oke. Alhamdulillah sudah soal 25. Oke. Heather Friedman, ini nama orang, ini koma. Di sini ada koma, berarti di sini adalah A positif. Menjelaskan kata Friedman ini. Verbnya di sini is. Ini verbnya is destined, destined. Ini verbnya. Nah, di sini kok ternyata pilihan gandanya ini semuanya ada verbnya. Oh, berarti ini babnya adalah adjective clause. Nah, di sini. Ini adalah babnya adalah adjective clause. Kalau adjective clause, maka di situ butuh konektor ya. Ini butuh konektor plus subject plus verb. Nah, ini who ini adalah konektor plus subject. Has sung ini telah bernyanyi. Nah, ini yang benar adalah yang A. Lah, seandainya konektornya dibuang ini karena ini adalah bentuk kalimat aktif, ini kalau seandainya ada singing juga boleh. Haha, gini. Tapi karena di sini kan tidak ada yang singing. Ini seng ini bentuk kedua, sang ini adalah bentuk ketiga. Kalau ada
Singing bisa jadi benar, ini boleh. Kalau singing berarti prosesnya reducing. Aktif, semua aktif langsung verb ing, kalau pasif langsung verb three. Tapi karena di sini nggak ada yang verb ing, maka butuh konektor subjek sama verb. Jawabannya yang A. Seperti itu ya teman-teman. Semoga materi ini bisa membantu teman-teman untuk lolos TOEFL. Senang sekali saya bisa sharing kepada teman-teman. Ini mohon maaf lama tidak buat video karena kebetulan jadwal ngajarnya penuh. Tapi saya luangkan waktu untuk sharing kepada Anda. Semoga materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa benar-benar bermanfaat, teman-teman bisa lolos TOEFL, dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku dan e-course saya. Doa saya selalu menyertai teman-teman untuk bisa lolos TOEFL. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung di lain kesempatan. Mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Belah saya sih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.